Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini tanggal 10 Februari 2026. Jadi ini adalah salah satu cut off lagi untuk info GTK. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video ini nih, info terbaru validasi info GTK, kapan validasi tahap berikutnya, yaitu sekarang adalah terakhir perubahan data. Ya, ini tanggal 10 jam 18.00 itu artinya Anda sudah ditutup data perubahannya ke info GTK. Terus gimana Bang penjelasannya? Oke, terkait dengan cut off info GTK ini. Jadi, akan saya coba jelaskan ke teman-teman, terutama dari bahasa saya sebagai seorang operator sekolah, agar teman-teman mungkin bisa paham juga ya berkaitan dengan cut off info GTK yang sudah disampaikan oleh Mimin di balik layar tentunya. Yang pertama, itu jelas cut off itu ada dua, yaitu cut off tanggal 10 dan cut off tanggal 15. Nah, hari ini tuh tanggal 10. Jadi, ini juga cut off. Cut off apa itu, Bang? Nah, kita bahas satu persatu. Cut off di tanggal 10 untuk jam 18.00. Artinya ketika teman-teman menonton video ini berarti sudah cut off. Yaitu untuk yang masih belum valid di bulan sebelumnya. Jadi untuk yang belum valid di bulan sebelumnya, perubahannya sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah ditutup paling lambat tanggal 10 ini. Artinya kalian harus sudah sinkron ya untuk perbaikan data. Nah, jika Januari belum valid, maka perbaikan data paling lambat dikirim tanggal 10 Februari untuk perbaikan data. Begitu seterusnya. Jika nanti Februari belum valid, maka perbaikan data tanggal 10 Maret paling lambat. Nanti jika Maret belum valid, perbaikan data paling lambat tanggal 10 bulan April. Begitu seterusnya untuk validasi tiap bulan, ya. Nah, yang ketiga, perbaikan seperti misalnya apa aja, yaitu jam tambahan belum terinput, pembelajaran belum sesuai. Nah, itu yang masih geser-geser jam silakan dilakukan, tapi ini udah cut off, artinya sudah selesai, sudah tidak bisa lagi dilakukan ya. Kemudian untuk yang sudah valid di bulan sebelumnya, maka tanggal ini tidak pengaruh apa-apa. Meskipun Anda belum terbit SKTP, intinya jika Anda valid, maka tidak perlu perbaikan data. Tinggal nunggu ter-SKTP aja. Itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 11-nya ya. Di tanggal 11-nya ini nanti proses validasi untuk yang belum valid di bulan sebelumnya dilakukan tanggal 11 ini. Jadi kan tanggal 10 udah ditutup tuh, des ditutup, nanti tanggal 11 dilihat datanya. Oh, ternyata sudah ada perubahan. Oh, ini jadi valid yang tadinya belum valid gitu, teman-teman. Nah, itu nanti di tanggal 11 dilakukan proses validasi. Tapi tampil di info GTK-nya ya kita tidak tahu tanggal berapa, kemungkinan di atas tanggal 11 tersebut ya. Kemudian di tanggal 11 ini ya nanti akan terbaca data terakhir sinkronisasi kalian ya. Entah Anda sinkron tanggal 7 atau tanggal 8 atau tanggal 9. Intinya sinkron terakhir sebelum cut off. Jadi Anda tidak harus sinkron tepat di tanggal 10, tapi batas akhirnya adalah tanggal 10 untuk kirim data. Gitu. Jadi kalau udah sinkron tanggal 9, tanggal 8, atau kemarin akhir Januari, ya enggak apa-apa. Nanti akan ditampilkan di tanggal 11 untuk perubahannya gitu. Akan dibaca gitu, teman-teman. Kemudian di tanggal 11 juga mulai proses perhitungan kebutuhan guru dan validasi guru tunggal. Ya, jadi di tanggal 11 akan muncul validasi untuk kebutuhan guru dan validasi guru tunggal. Jadi yang kemarin nanya-nanya guru tunggal, yaitu nanti di tanggal 11 ya akan ada perhitungan guru tunggal. Kemudian selanjutnya di tanggal 12 sampai tanggal 15 bulan ini ya akan terbit SKTP susulan khusus guru yang belum valid di bulan sebelumnya. Kemudian SKTP ini terbit tentunya untuk guru-guru yang memang memenuhi syarat valid setelah validasi ulang ya. Jadi tidak 100% semua yang belum valid akan menjadi valid karena
Validasi itu ada ketentuannya, yaitu masuk guru tunggal kah, atau harus memenuhi syarat 24 jam ngajar, gitu-gitu teman-teman. Ya kalau dua kriteria ini kalian tidak masuk salah satunya, ya nggak bisa valid, intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, itu di tanggal 12 sama 15. Jika sampai batas akhir ini Anda belum valid, maka ya saya nggak berani jawab lah ya, hak Anda di Januari ada atau tidak, ya itu kembali ke rezeki kalian masing-masing, kita lihat aja nanti ya teman-teman. Mungkin tidak ya, tapi ya nggak tahu lah. Seperti itulah teman-teman ya. Kemudian untuk cut off tanggal 15-nya. Nah, ini adalah cut off yang kedua, tanggal 15. Itu adalah cut off untuk semua guru dan kepala sekolah akan kembali seperti awal. Semuanya riset. Di tanggal ini semua kembali seperti awal, mulai dari nol lagi. Riset semuanya ya. Yang valid dan yang tidak valid semuanya terreset. Intinya semuanya jadi data nol lagi. Nah, semua data guru akan terreset sehingga data akan dilihat lagi untuk divalidasi. Divalidasi untuk bulan ini tentunya ya, yaitu bulan Februari saat video ini dibuat. Semua status guru dan KS akan sama, yaitu belum valid datanya. Dan kuncian mapel juga akan terhapus. Jadi di tanggal 15 ini nanti kuncian mapel akan terhapus, teman-teman. Oke. Kemudian tanggal 15 ini adalah untuk cut off data guru yang ingin SKTP-nya terbit di bulan ini juga. Jadi kemarin Januari juga sudah ada cut off pertama tanggal 15, kemudian tanggal 19 tampil validasinya, yang valid yang belum. Nah, di tanggal 20 ke atas rekomendasi ke Kemenke untuk ditransfer gitu ya. Dan ini berulang lagi di bulan Februari. Di bulan Februari mulai lagi di tanggal 15 divalidasi ulang gitu ya. Semua data guru yang kemarin Januari sudah valid pun akan dicek lagi, masih valid apa tidak, ada perubahan apa tidak, gitu ya. Jika sebelumnya sudah valid semua guru, Anda mau sinkron lagi apa tidak, itu tidak masalah, karena data masih sama. Tapi saranku tetap sinkronisasi. Jika semuanya sudah valid, ya sinkron aja nggak apa-apa. Toh nggak ada perubahan juga, sinkron juga gampang gitu teman-teman ya. Jadi datanya masih sama dan akan tervalidasi ulang lagi dan semuanya akan valid juga gitu. Kemudian wajib ada sinkronisasi jika teman-teman ada perubahan atau pergeseran pembelajaran atau pergeseran tugas tambahan untuk bulan ini. Maka wajib disinkron sebelum tanggal 15 untuk validasi bulan Februari ya. Terus untuk tanggal 16 sampai tanggal 20 ya validasi lagi untuk bulan Februari ini. Jadi tanggal 16 sampai 20 itu validasi info GTK untuk bulan Februari ini berjalan untuk semua guru dan KS lagi. Berulang lagi kembali ke awal lagi gitu teman-teman. Dan data yang divalidasi ya sama data terakhir sinkronisasi kalian sebelum tanggal 15. Karena cut off-nya tanggal 15, cut off itu batas akhir, maka kalian mau sinkron tanggal 8, 9, 12, 13, atau bahkan sinkronisasi terakhir di bulan Januari, ya intinya tanggal berapapun Anda sinkron sebelum tanggal 15, itu akan dilihat lagi datanya. Itu data terakhir Anda berarti. Jadi kalau masih sama, ya udah, nggak apa-apa. Berarti akan valid lagi kalau yang memang sebelumnya valid. Ya, jika di bulan sebelumnya Anda valid, di bulan ini tidak ada perubahan, maka Anda dijamin valid lagi. Itu udah pasti, teman-teman ya. Kemudian jika di tanggal ini Anda valid, maka Anda akan ter-SKTP di bulan ini juga. Dan mapel Anda akan terkunci ke Anda. Gitu. Jadi, kalau Anda sudah ter-SKTP, ya udah berarti mapel yang saya ajar itu tidak akan bisa diambil oleh guru lain. Jadi aman banget ya. Aman untuk guru yang sudah valid. Kemudian, jika Anda ter-SKTP di bulan ini, antara tanggal 16 sampai 20 itu ya, maka penyaluran TPG-nya ya akan semakin cepat. Bisa di atas tanggal 20 tersebut langsung ada transfer TPG. Gitu ya. Tapi jika Anda belum valid di antara tanggal ini, maka validasi akan berlanjut seperti sebelumnya, yaitu perubahan ditunggu sampai tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti nanti bulan Maret. Begitu seterusnya muter. Ya, yang belum valid tanggal 15 berarti nanti ditunggu sampai tanggal 10 gitu ya. Setelah tanggal 10 terakhir yang nggak valid ya berarti nggak valid. Yang valid ya berarti nanti dapat transferan di bulan
berikutnya. Nanti tanggal 15 ulangi lagi untuk bulan Maret. Tanggal 15 lagi ulangi lagi untuk bulan April. Begitu seterusnya. Berputar terus teman-teman. Setiap tanggal 10 dan 15. Kemudian nanti di tanggal 20 yaitu data yang sudah valid akan direkomendasikan ke Kemenke untuk ditransfer TPG-nya. Transfer TPG tentu bertahap, tidak sekaligus, dan rekomendasi ini juga termasuk rekomendasi yang TPG-nya susulan, yaitu Januari baru valid. Nah, berarti teman-teman yang baru valid nanti setelah cut off tanggal 10 nih, ya, susulannya baru valid, berarti nanti ter-SKTP di atas tanggal, ya, ditransfer di atas tanggal 20, gitu, ya, duitnya, ya, teman-teman. Kemudian bagi yang belum valid, maka ditunggu lagi validasi berikutnya, yaitu validasi susulan per tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya kembali ke siklus awal di presentasi ini. Begitu teman-teman, sebentar. Kita lanjut teman-teman. Kemudian siklus validasi. Jadi secara sederhana ya siklus validasi itu tanggal 10 bulan ini yaitu cut off perbaikan data untuk yang belum valid di bulan sebelumnya. Tanggal 11 sampai 15 itu validasi untuk yang belum valid di bulan sebelumnya dan penerbitan SKTP susulan. 15 bulan ini itu cut off bulan berjalan untuk seluruh data guru dan KS. Semuanya reset. Jadi ini untuk cut off bulan berjalan, bulan sekarang. 16 sampai 19 itu validasi dan SKTP bulan berjalan untuk seluruh guru dan KS. Dan tanggal 20 ke atas itu nanti rekomendasi ke Kemenke untuk transfer TPG bagi guru dan KS yang sudah valid, baik yang susulan poin nomor 2 nih tanggal 11 sampai 15 maupun bulan berjalan nomor 4, yaitu ini yang validasi SKTP bulan berjalan tanggal 16 sampai 19. Jadi itu siklus validasi. Begitu seterusnya, rolling 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 terus ya, berulang-ulang. Kemudian untuk lulusan PPG yang baru, pesan saya adalah tetap sabar dulu, karena validasi Anda tidak hanya berkaitan dengan jam mengajar dan tugas tambahan, tetapi juga berkaitan dengan data rekening, identitas, validasi NRG, NUPTK, dan lain-lain. Jadi prosesnya lebih lama, dan hak Anda tidak akan hilang. Tenang saja. Dan terakhir, pesan saya buat kementerian, terutama Kementerian Kemendikbudrismen, kami atau saya sebagai seorang operator sekolah yang sudah 6 tahun lebih menjabat sebagai seorang operator dan masalahnya selalu sama ya. Saya sebagai operator sekolah sangat setuju dengan validasi tiap bulan karena tidak akan ada hak guru yang terlewat ketika di tengah semester ada pergantian guru dan pergantian tugas tambahan. Meskipun kami dituntut untuk selalu update data secara on time, kami tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi bisakah sistem di pusat juga diperbaiki? Diperbaiki seperti apa? Kenapa kami bisa meminta seperti itu? Karena kami sudah maksimal menginput data di Dapodik, tapi ketika disinkronkan itu terkadang di info GTK tidak terbaca meskipun info GTK sudah update. Contoh kasus ya. Kalau teman-teman yang setuju dengan kasus ini atau yang saya sampaikan di video ini, tolong komen untuk mendukung pendapat saya ya, teman-teman. Jika memang teman-teman mengalami hal yang sama. Satu, banyak tugas tambahan TTLE tidak terbaca. Jika kami salah input, tolong jelaskan bagaimana cara input yang benar. Ya, praktikan dengan video di Dapodik. Kami minta tolong. Ya. Yang kedua, bayangkan saja di info GTK, rombel terbaca paralel, padahal rombel cuma satu. Dan itu di sekolah dasar ada banyak kasus begitu. Rombel paralel, padahal rombelnya cuma satu. Paralelnya dari mana? Ya. Kemudian siswa terbaca nol, padahal Dapodik tidak mungkin bisa sinkron jika siswanya nol. Ya, seperti itu teman-teman, ya. Kemudian jadi dari dua hal ini saja, ini hanya contoh kecil ya, yang kami bingung bagaimana menjelaskannya, bagaimana sistemnya, bagaimana saya sebagai seorang operator yang menginput data di Dapodik menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, karena saya sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Jadi kami sangat berharap jika Anda meminta kewajiban operator sekolah untuk selalu update data, maka OPS juga meminta agar sistem di pusat diperbaiki, agar data terbaca sesuai isian Dapodik. Jika kami yang salah,
maka kami meminta untuk dipandu isian yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman berkaitan dengan info GTK dan ya mungkin nggak tahu pesan ini sampai atau nggak ke kementerian, tapi ya itulah keluh kesah saya yang teman-teman juga mungkin rasakan ya teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video Mimin di balik layar. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.